Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'minu billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan tidak ada musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izinnya Allah, dengan ketentuannya Allah, dengan keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat Al-Quran tersebut kita mengetahui bahwasanya ketika orang yang beriman mendapatkan musibah, orang yang baik mendapatkan musibah, dia tidak serta-merta menyalahkan keadaan, situasi, siapapun sekitarnya. Tapi dia lebih melihat ini musibah Allah turunkan untuk saya, untuk kita, untuk keluarga kita, sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, agar kita menjadi keluarga yang lebih baik, agar kita menjadi kota yang lebih baik, agar kita menjadi negara yang lebih baik lagi. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah riwayat yang sahih, "Man yuridillahi bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka dia akan diberikan musibah. Artinya setiap orang yang baik, saat kita melihat atau mendengar kisah yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran tentang para nabi, tentang para orang-orang saleh di dalam Al-Quran, dan juga musibah yang mereka dapatkan atau ujian yang Allah berikan kepada mereka, ini sebagai bukti apakah Allah membenci para rasul dan para nabi? Tentu tidak. Apakah Allah dengan menurunkan musibah membenci orang-orang sekitar nabi? Tentu tidak. Dan ini bukti bahwasanya orang-orang terbaik di atas muka bumi ini, mereka hidup dengan penuh ujian sebagai pelajaran bagi kita yang hidup sebagai pengikutnya para nabi dan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita juga menjadi kuat dengan musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mengingatkan banyak peringatan di dalam Al-Quran. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak akan turun musibah, ujian di atas muka bumi ini atau untuk diri kalian seluruhnya kecuali memang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sya'a am aba, mau tidak mau, ujian, musibah tanggal sekian, jam sekian, daerah ini, ujian tanggal sekian, jam sekian, daerah ini, sudah dituliskan oleh Allah dari dahulu kala, dari bahkan sebelum kita diciptakan sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini sebuah hukuman dan tanda bencinya Allah kepada kita? Bukan. Kita umat Islam dan tentunya umat beragama melihat setiap ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Allah menciptakan bumi, tidak mungkin Allah juga ingin menghancurkan tanpa alasan yang baik. Tidak mungkin juga Allah ya menurunkan gempa, musibah, badai, hujan, tsunami dan lain-lainnya kecuali dengan hikmah yang sangat banyak. Terkadang hikmah itu diketahui oleh manusia, terkadang hikmah itu tidak perlu diketahui oleh manusia, dan ini keinginan dan murni haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setiap musibah datangnya dari Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah terputus mengucapkan syukur alhamdulillah dalam keadaan apapun. Karena itu ulama mengajarkan dan para salihin mengajarkan, alhamdulillahi ala kulli hal, saya bersyukur kepada Allah dan memuji kepada Allah dalam setiap keadaan, senang ataupun susah. Senang dalam pandangan manusia, dalam sudut pandangnya Allah, dan susah dalam sudut pandangnya manusia, atau susah dalam sudut pandangnya Allah. Karena sesungguhnya saat kita dalam keadaan sulit pun itu tidak lagi menjadi sulit saat kita tahu kesulitan kita tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah seberat apapun itu tidak akan menjadi berat saat kita sadar kalau kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih tinggi lagi untuk menjadikan diri kita lebih paham tentang memahami arti musibah, bahwasanya menurunkan musibah Allah, diturunkan kepada kita atau kepada sesama kita. Maka Allah telah memilih kita untuk menerima musibah, artinya Allah memberikan ujian untuk kita agar kita bisa naik kelas lagi, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini sudut pandang kita dalam Islam, sehingga lebih banyak umat beragama atau lebih banyak kita umat Islam lebih melihat sudut pandang ini agar kita lebih mendekat kepada Allah, bukan mencari orang yang harus disalahkan. Siapa yang salah, gara-gara siapa, gara-gara siapa. Ini tidak akan bisa menemukan titik terang atau tidak akan bisa menemukan jalan keluar yang baik dari setiap musibah yang kita dapatkan. Tapi coba koreksi diri kita, berkaca dengan diri kita, rubah keadaan kita, rubah ucapan kita, rubah cara pikir kita, rubah cara pandang kita, rubah menjadi lebih baik lagi agar Allah tidak turunkan musibah. Kita pengen naik kelas tanpa ada ujian, itu semua keinginan seperti itu. Bahkan dari kecil pun kita terbiasa dari kelas 1 mau naik kelas 2 harus melalui tahap ujian. Kalau seandainya hati ingin bicara, kita tidak menginginkan ujian, tapi kita menginginkan naik kelas. Tapi pihak sekolah tidak akan mungkin memberikan itu. Walaupun kita anak orang yang punya sekolah, tetap harus melalui ujian. Seandainya dari pikiran sekolah pun kita menerima pihak sekolah memberikan ujian untuk anak-anak kita agar bisa naik ke peringkat yang lebih baik dan lebih tinggi lagi, kenapa kita tidak bisa menerima kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Maka insya Allah kita berharap, dan bukan berarti kita tidak boleh berdoa, ya Allah perbaiki diri kami dan jangan turunkan musibah. Ya Allah, jika memang musibah itu harus turun, jangan jadikan kami hamba yang kufur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kami, hamba yang tidak pandai bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kami. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap ujian yang kita dapati, atau keluarga kita, atau ke kota kita, atau negara kita dapatkan, semua masyarakatnya faham ini adalah sebuah bentuk ujian dari Allah, dan kita mudah-mudahan orang-orang yang lulus dari ujian tersebut. Ujian berat, ringan, sedang, itu semuanya setiap orang pasti mengalami hal yang berbeda-beda. Tapi saat perbedaan ujian, kekuatan di atas kekuatan saat kita bersama yang maha kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang ulama bahkan saat 1 pekan dia lalui tapi tidak mendapatkan sedikit ujian, sampai di malam hari dia bangun di tahajudnya dan bernangis memohon kepada Allah, ya Allah, kenapa dalam 1 minggu ini saya tidak diuji? Kenapa dalam 1 bulan ini saya tidak ada sakit? Kenapa dalam 1 bulan ini saya tidak ada ujian-ujian yang standar atau yang normal dialami oleh manusia? Mereka bahkan bukan mengharap atau memohon. Mereka ini merasa tidak diperhatikan sama Allah saat tidak mendapatkan ujian. Dan itu bukan levelnya kita. Kita berharap tidak sampai level seperti itu, dan kita berharap tidak usah ada ujian yang berat atau ujian yang bisa kita lalui. Dan Allah pasti memberikan ujian atau musibah sesuai kapasitas kita masing-masing. Tidak mungkin Allah salah memberikan ujian. Tidak mungkin juga pihak sekolah memberikan materi ujian kelas 6 kepada anak kelas 1. Itu nggak mungkin. Allah berikan ujian sesuai kapasitas dan kemampuan kita. Maka tingkatkan rating kemampuan iman kita kepada Allah dengan banyak berpikir, dengan banyak bersyukur, dengan banyak mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan jangan banyak mengeluh atau menyalahkan orang lain. Fokus untuk membenahi diri kita, maka dengan baiknya diri kita, orang-orang sekitar kita pun akan menjadi baik. Dan kalau orang-orang sekitar kita menjadi baik, orang-orang sekitarnya akan menjadi lebih baik lagi. Skala kebaikan semakin besar, maka akan kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita, yang kebaikan terkuat adanya di hati kita insya Allah. Maka berusaha untuk selalu melakukan kebaikan dengan musibah, dengan ujian, dan berpikir lebih cerdas saat mendapatkan ujian, karena itu teguran langsung dari Allah agar kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat untuk kita seluruhnya dan menjadikan kita lebih kuat lagi, lebih tabah lagi, lebih sabar lagi. Sebagai penutup, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Idza asaba ahadukum bi musibah, jika di antara salah satu di antara kalian mendapatkan musibah, falyatadzakkar musibatuhu bi, maka hendaklah dia mengingat musibah yang dialaminya dengan musibah yang dialami oleh Rasulullah. Artinya bandingkan musibah kita dengan musibah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka niscaya kita akan melihat ujian atau musibah yang Allah berikan kepada kita tidak sebanding dengan ujiannya yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW.
Semakin berat ujian, semakin itu tanda cinta Allah kepada kita. Mudah-mudahan ini sebagai rujukan atau manfaat agar kita tidak gampang sedih, kecil hati, tapi terus bangkit dengan musibah kecil, besar, sedang, itu datangnya dari Allah. Itu motivasi kita untuk lebih baik lagi dan menyebarkan kebaikan dalam keadaan apapun. Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji dan syukur kepada Allah dalam segala sesuatu, dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dalam setiap saat, setiap detiknya, mengalir dalam darah kita, mengalir dalam nafas kita, dalam detik kita, dalam waktu kita, insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.